88,4 FM Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini seperti biasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat kita ada di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini kita kembali bersama teman-teman dari Senyum Anak Nusantara. Kali ini tentang program yang akan mereka lakukan atau kegiatan yang mereka akan jalankan di akhir 2025 ini, yaitu Sekolah Nusantara. Seperti biasa, hari ini Mita tidak dewean sama kawan-kawan dari Senyum Anak Nusantara juga. Ada Alda dan juga Dea yang bakal ngobrol sama Mita pagi ini tentang kegiatan mereka yaitu Sekolah Nusantara. Dan pastinya dengan tema untuk menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi pendengar. Kali ini acara ini disiarkan langsung juga melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi kami juga RRI Digital pendengar. Langsung saja terlebih dahulu kita akan berkenalan bersama teman-teman kita dari Senyum Anak Nusantara yang sudah hadir di studio Pro 4 pada em, pagi hari ini. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa? Apakah akan banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari teman-teman kita ini mengenai Sekolah Anak Nusantara, dan mungkin teman-teman bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan ini atau mungkin juga bisa membantu berdonasi nih untuk kegiatan Senyum Anak Nusantara 2025 ini. Langsung saja di studio Pro 4 sudah ada Alda dan juga Dea. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Aduh, ini suaranya lembut banget ya. Boleh majuan sedikit mengarah. Oh, Oke. Nah, pagi ini bareng sama Alda dan juga Dea ya. iya, Kak, Oke. betul. Nah, Alda dan juga Dea nih belum kenalan sama pendengar perempat dari Palembang. Istilah kata tuh udah kenal maka udah sayang. Iya. Nah, boleh kenalan dulu Alda sama Dea sama Oke. pendengar perempat. Halo teman-teman yang lagi nonton atau lagi denger. Kenalin, nama aku Alda. Aku di Sekolah Anak Nusantara ini, jabatan aku Wakil Ketua Divisi Entrepreneur. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Alda. Di sebelahnya ada siapa nih? Halo teman-teman, kenalin nama aku Dealinda Jasmine. Kebetulan di SAN ini aku sebagai anggota dari divisi internal. Oke, nah jadi teman-teman ini jadi perwakilan dari SAN buat ngesounding acara yang akan mereka lakukan yaitu Senyum atau Sekolah Nusantara. Nah, mungkin sudah sering kita ngobrol sama anak-anak dari Senyum Anak Nusantara atau SAN ini, pendengar kalau ingat. Tapi ada beberapa mungkin yang belum tahu nih. Kira-kira SAN ini apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke temanya yaitu Sekolah Nusantara, mungkin dari Alda atau Dea menjelaskan sedikit garis besarnya. SAN ini nih sebenarnya apa sih? Kegiatannya apa baik itu nah? Oke, jadi SAN itu singkatannya tuh Senyum Anak Nusantara, Kak. Itu adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial. Itu fokusnya di anak-anak. Kayak kita tuh ada proker kan, itu kayak 1000 Senyum Nusantara. Kalau misalnya nih 17 Agustus, kita biasanya ngerayain itu di panti asuhan. Nah, ini kan ada proker gede gitu kan, Kak, Sekolah Nusantara. Itu biasanya bukan di panti asuhan sih, kayak di daerah gitu. Nanti kita ngajarin anak-anak yang di daerah sana, bantu-bantuin mereka gitu. Aku izin nambahin juga ya, jadi di SAN itu sebenarnya udah dijelasin tadi sama Kak Alda, tapi bukan cuma itu aja. Nanti kegiatan yang biasa kita lakuin itu juga kita ada upgrading skill dan development, ada welcoming party di awal, terus juga ada IMP tadi yang udah dibilang, terus ada perayaan Hari Anak yang berdekatan itu dengan hari ulang tahun dari SAN itu sendiri. Pokoknya masih banyak banget kegiatan-kegiatan seru yang lainnya yang bakal kita lakuin di SAN. Oke, jadi teman-teman SAN ini selalu berdampingan sama anak-anak ya. Iya, Secara tidak benar. langsung mereka akan ngebantu anak-anak yang mana di Sekolah Nusantara ini ya, mungkin anak-anak yang butuh sekolah, seperti itu anak-anak juga yang daerah-daerah tertinggal ya. Iya, Kak. Nah, untuk tahun ini mungkin ada bocoran sedikit dari SAN sendiri untuk ngelakuin Sekolah Nusantara ini di daerah mana tahun ini? Oh, kalau di tahun ini tuh di daerah 30 Ilir sih, Kak. Di Masjid Kashim. iya, nanti itu acaranya di Musola Kiai Haji
Asjik kan Kak, itu di daerah 30 Ilir, kelurahannya 30 Ilir. Kelurahan 30 Ilir. Anak-anak daerah sana. Nanti kegiatannya di musola atau masjid sih biasanya. Tahun kemarin itu juga di masjid, tapi di daerah Panca Usaha. Kali ini dia di daerah 30 Ilir, kelurahannya. Jadi 3T ya, terpencil, tertinggal, dan terluar. Oke. Jadi teman-teman pastinya yang di daerah sana bakal ketemu nih sama kakak-kakak dari Sannya ya. Nah, walau boleh tahu sedikit, tadi kan udah dijelasin juga Sekolah Nusantara ini program tahunan, program pusat turunan ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang dimaksud dengan Sekolah Nusantara? Mungkin teman-teman dari San bisa menjelaskan sedikit Sekolah Nusantara ini seperti apa. Terus juga mungkin secara garis besar Sekolah Nusantara nih, mungkin biar teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang bisa membayangkan nih gimana cara kerjanya Sekolah Nusantara ini. Oke, Sekolah Nusantara itu kayak kita tuh, itu kan jangka waktunya tuh 3 bulan nih Kak ya. 3 bulan itu kita setiap hari Minggu kita ngajar. Kita ngajar itu anak-anaknya nanti kumpul di musola nih. Nanti dari kita itu ada sekitar 170-an volunteer, atau dari kita juga itu, dari mereka itu ada 50 anak. Nanti kita setiap minggu itu dibagi kelompok. Anak-anaknya juga dibagi kelompok, nanti dari kitanya siapa yang ngajak itu juga dibagi kelompok. Nanti kita tuh kayak ngajarin literasi membaca, menghitung, kita kenalin ke mereka kayak budaya ataupun literasi gitulah. Kalau mereka tuh ada yang belum sempat sekolah gitu atau belum cukup pengetahuannya gitu kan, nanti kita bantu ngajarin gitu ke mereka. Oke. Dea ada tambahan? Ada nih, terus itu kan tadi udah di-mention juga kalau kita itu ada 170 panitia tuh, pasti banyak banget kan, jadi nggak semuanya mengajar di hari yang sama. Jadi nantinya kelompoknya itu kemungkinan akan di-rolling setiap minggunya, jadi teman-teman kita tuh semuanya tuh bakal turun langsung untuk bantuin anak-anak. Terus mereka juga akan diajarin tadi membaca, perhitung-hitungan, mendesain, jadi budaya juga, jadi kita tuh bakal bener-bener memberikan pengetahuan yang kita punya ke anak-anak ini, karena mereka kan di daerah 3T tuh takutnya pendidikan yang mereka dapat itu tuh nggak sesuai ataupun nggak sama dengan pendidikan anak-anak dari daerah yang lebih maju. Oke, jadi memang benar-benar jangan sampai anak-anaknya tertinggal ya dari segi pendidikan, walaupun memang di daerah 3T itu kebanyakan anak-anaknya putus sekolah, belum sempat bersekolah. Jadi teman-teman dari Senyum Anak Nusantara sendiri akan memberi mereka sedikit mungkin pengetahuan dasar ya, seperti itu, tambahan materi. Berarti pekerjaan kalian bukan hanya membentuk kelompok untuk anak-anak, tapi juga membentuk kelompok untuk para volunteer ya, 170 untuk panitia, jadi panitia juga. Nah, kalau di kegiatan Senyum Anak kegiatan Sekolah Nusantara kali ini kan kalian dari San aja udah berapa orang ya? Itu kalian masih membuka kesempatan untuk orang-orang yang ingin bergabung nggak sih untuk di kegiatan Sekolah Nusantara ini? Itu biasanya tuh ada sih Kak, kalau tahun kemarin itu ada open relawan untuk di minggu misalnya minggu ini tuh udah Sekolah Nusantara nih, minggu depan misalnya, itu tahun kemarin tuh ada oprek buat orang kan, misal kalian tuh mau coba gitu, ada nanti dia ngajar di minggu depan. Ada sih, tapi kalau tahun ini kayaknya ada juga deh Kak, soalnya tahun kemarin tuh ada juga oprek buat di luar anggota San gitu. Jadi mereka tuh tahu kan gimana sih Sekolah Nusantara dari Senyum Anak ini. Terus juga mereka kayak ada kesempatan buat ngajar anak-anak gitu kan Kak, kalau misal mereka tuh belum pernah. Jadi kayak nambah pengetahuan dan nambah pengalaman mereka aja sih Kak. Jadi nanti kita akan tunggu informasi lebih lanjut ya untuk open relawan ini. Ditunggu aja sih di IG Senyum Anak kalau misal emang pengen ikut gitu. Nanti diinfoin. Pasti dong. Pastinya teman-teman akan tertantang nih, kira-kira Sekolah Nusantara dari San ini seperti apa. Jadi kalau kamu pengen one day jadi anak San, udah tahu nih gimana sih, apa aja di kegiatannya tuh, pasti seru banget. Jadi teman-teman bisa merasakan juga menjadi relawan ngajarin langsung anak-anaknya ini 3T. Nah, teman-teman dari San pastinya ini sudah merencanakan sejak lama untuk Sekolah Nusantara ini sendiri. Kenapa kalian memilih daerah 30 Ilir sebagai lokasi untuk Sekolah Nusantara di tahun 2025 ini?
Karena di daerah 30 Ilir itu kan masih lumayan cukup, bisa dibilang agak kurang ya pendidikannya, karena itu masih masuk di bagian 3T di daerah Palembang. Jadi kita tuh benar-benar berharap bisa memberikan ilmu dasar supaya mereka anak-anak di sana tuh merasa sekolah seperti yang anak-anak di kota pada umumnya. Jadi kita ajarin juga desain grafik, desain, terus juga teknologi, juga kemungkinan teknologi dasar supaya mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak terbata di situ-situ aja. Oke. Iya, kita juga sebelum ini tuh survei banyak sih Kak, ke apa? Nah kita tuh udah rapat nih mau di mana. Nah jadinya kita tuh ngambilnya di daerah 30 Ilir. Oke. Iya. Nah, berarti kan teman-teman nih akan meluangkan waktu selama kurang lebih 3 bulan Iya, ya, 3 dengan walaupun setiap minggunya berbeda-beda Iya. orang yang akan mengajar dan yang turun ke lapangan. Tapi ini kan yang menjadi apa ya istilah kata tuh perhatian teman-teman, bener-bener yang menguras tenaga, Iya. waktu ya dan energi semuanya Iya. ya pastinya. Nah, teman-teman pastinya memilih daerah 30 Ilir itu menjadi salah satu daerah yang 3T tadi yang Iya. masuk 3T untuk itu. Nah, ketika kalian survei, mungkin antara Alda atau Dea yang ikut survei, Iya. ketika kalian survei kalian melihat secara langsung nggak sih anak-anak di kelurahan 30 Ilir itu bagaimana keadaannya? Eh, pas survei kemarin itu anak-anaknya kayak pada umumnya sih Kak, pada umumnya, tapi mungkin ada yang belum sempat sekolah aja. Itu kan di data juga kan Kak, nama-nama anaknya. Nah, nama-nama anaknya tuh emang belum ada yang sempat sekolah, atau yang di sekolahnya tuh mungkin kurang ya Kak. Kalau misal dari mereka tuh sama aja kayak anak umumnya, tapi dari data-data mereka tuh ada emang yang anak-anak misal sekarang tuh dia udah sekolah tapi dia belum sekolah gitu karena mungkin ekonomi mereka. Mungkin dari situ sih Kak kami, karena kebanyakan dari mereka tuh yang belum sempat sekolah gitu. Jadi kami ambil di daerah sana. Oke, memang sudah memasuki usia sekolah tapi mereka Iya, belum sempat iya. untuk sekolah karena memang ekonomi tadi Iya. gitu. Baik. Nah, jadi memang teman-teman dari San sendiri kalau survei nggak salah-salah ya. Iya, Masih dilihat Kak. dulu Iya, nih lokasinya, didata dulu. gitu. Didatengin langsung, kita datang langsung sih Kak ke lokasi, sama sekalian ngedata juga. Ngedatengin langsung ketua RT-nya atau ketua di daerah sana gitu, biar kita bisa tahu juga kondisi anak-anaknya tuh gimana. Tahu langsung kan Kak, nggak Oke. sembarangan juga kita pilih daerah yang untuk kita jadiin sekolah Nusantara gitu. Nah, teman-teman kan dari San akhirnya memilih 30 Ilir Iya. sebagai lokasi untuk Sekolah Nusantara 2025 nih. Ada daerah-daerah lain nggak sih yang sebelumnya menjadi kandidat nih atau menjadi pertimbangan anak-anak atau teman-teman San untuk mendirikan Sekolah Nusantara ini? Mungkin daerah-daerah lain ada juga yang kalian survei, pastinya nggak satu daerah dong yang Iya. disurvei. Jadi akhirnya terpilih 30 Ilir ini. Daerah-daerah lain menurut dari San daerah mana aja sih yang masuk di kategori 3T tadi? Kalau untuk survei, kita sebenarnya ada survei di beberapa daerah. Kemarin itu di Kertapati ya Kak? Iya, di daerah Kertapati. Terus di kabupaten apa ya namanya? Di Pokoknya di dia tuh- rumah susun ya, Kak, rumah di susun rumah di susun 26 iya, Ilir. 26 Ilir. 26 Ilir. Terus juga Di Panca Usaha. Panca Usaha. Kalau di Panca Usaha kan tahun kemarin nih udah Kak. Jadi kita cari di daerah lain yang belum kebagian atau yang belum pernah kita datengin di daerah situnya. Oke, kalau 26 Ilir kan seperti yang kita ketahui mungkin memang ya Iya. bisa dikata 3T, tapi memang di daerah 26 Ilir itu sudah ada kampung literasi Iya, ya. udah. Jadi teman-teman bergeserlah ke 30 Iya. Ilir. Oke, jadi memang seperti itu konsepnya. Iya. Jadi memang mencari tempat yang mana belum tersentuh ya Iya, untuk belum pendidikan tersentuh, dini untuk iya. anak-anak itu. Belum didatengin Oke. organisasi lain gitu yang mengajak mereka. Oke, nah jadi selama 3 bulan ke depan dari bulan Oktober, September ini Kak. September ini Iya, udah mulai. dari tanggal 21 nanti. 21. Iya, Oke. sampai tanggal 25 November. 21 sampai 25 November. Iya. Oke, 3 bulan ya. Iya, 3 bulan, bentar Benar-benar- lagi. Benar-benar iya. 3 bulan, berapa hari lagi mereka akan turun ke lapangan Iya. nih. Nah, kalau lagi turun ke lapangan nih kayak
ngadain Sekolah Nusantara. Biasanya apa aja sih persiapan-persiapan dari teman-teman San sendiri untuk kegiatan Sekolah Nusantara ini? Mungkin persiapannya itu kayak kita cari sponsor ya Kak untuk alat tulis, kayak misal pembukaan itu biasanya kita kasih alat-alat tulis ke mereka untuk mereka pakai 3 bulan itu. Terus juga kayak kita siapin konsumsi, misal pas kita ngajar tuh ada dikasih air minum sama kayak snack buat mereka semangat belajar gitulah Kak. Kayak misal pas dateng nih, kalau mereka dikasih snack atau hadiah gitu, pasti mereka kayak aduh pengen lagi nih minggu depan, sampai 3 bulan mereka tuh kayak mau lagi gitu loh Kak, sampai biar mereka tuh semangat. Acara juga kan kayak kita siapin konsep acara gitu. Mungkin ditambahin oleh Alin. Iya, jadi kan tadi tuh yang disebutin sama Kak Alda itu kan lebih ke persiapan barang-barang yang bakal kita pakai. Sebenarnya dari sana juga itu tuh udah menyiapkan konsepan acara, terus juga gimana supaya nantinya anak-anak ini tuh nggak ngerasa bosen. Karena kan beberapa anak-anak tuh gampang banget bosan kalau udah sekali 2 kali atau bahkan udah 3 kali tuh biasanya udah gampang banget bosan. Jadi kita tuh cari cara gimana supaya anak-anak ini waktu belajar tuh tetap antusias, tetap semangat, nggak bosan. Mereka juga bisa menanamkan apa yang kita ajarin itu ke diri mereka sehari-hari. Gitu agar mereka bisa berkeinginan datang lagi seperti itu ya. Nggak bosan gitu, kayak mau lagi biar semangat gitu. Jadi mereka berpikiran, wah kalau datang nanti dapat ini nih, dapat jajan, dapat segala macam juga kan. Nah, berarti dari itu kan kalian sudah mendata nih, tadi seperti kata teman-teman, kata si Alda sama Dea juga udah datang terus nemuin RT-nya. Berarti kalian udah dapet nih data-data anak-anak yang akan ikut. Kira-kira untuk Sekolah Nusantara ini berapa anak sih yang akan bergabung bareng kalian? Sekitar 50-an ya. 50 Kak, 50 anak ya. Itu rata-rata anak yang bersekolah kah atau anak yang memang belum bersekolah? Atau campuran nih? Campuran sih Kak, dicampur. Ada anak yang emang belum berkesempatan sekolah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sih Kak, sekitaran dicampur sih data-datanya tuh. Kita dari 50 itu dicampur anaknya. Jadi segala usia ya, misalnya antara mereka dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Jadi kalian nanti benar-benar akan mengajarkan seperti apa? Angka, huruf, berhitung, membaca seperti itu ya. Jadi teman-teman akan turun langsung untuk mengajar. Seru sekali ya. Jadi teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang, ini bakal lebih seru lagi obrolannya. Tapi kita bakal break dulu dan kita nantinya akan balik lagi ngobrol sama teman-teman dari Senyum Anak Nusantara dengan temanya yaitu Sekolah Nusantara, yang mana nantinya mereka akan mengajar atau mengajak anak-anak di daerah 3T untuk belajar mengenai pelajaran-pelajaran umum seperti berhitung, abjad, menulis mungkin nantinya, dan kita bakal tahu nih kelanjutannya gimana. Tentunya mereka akan mencari sponsor-sponsor dong, yang mana kegiatannya nih udah hampir dekat. Nantinya di akhir acara kita akan kasih link atau kasih nomor telepon yang bisa dihubungin untuk mungkin pendengar Pro 4 RRI Palembang atau dulur-dulur di mana berada pengen jadi sponsor dari Senyum Anak Nusantara di kegiatan Sekolah Nusantara kali ini. Untuk itu Alda, Dea, kita break dulu. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Barisan Sumatera Selatan, terkenal danau sungai airnya, Bukit Campang, pintu langit, batu berdai. Harum nikmat lemang ikannya, gemuk pedas asli masakan gadisnya, sedekah siang malam pantauannya, batik lemang busana daerahnya.
pengantin baru, muncul ikan jadi ke sungai, air kero semagala bersama air kero, indah alamnya harmonis jemanya bersama air kero, jaga wataknya aman badahnya. Lemang ikannya, gemuk pedas asli masakan gadisnya, bujangnya rajin nolong jemetua, berkawa bersawan dak libagala. Bersama air kero, dikenang pengantin baru, muncul ikan jadi ke sungai, air kero semagala bersama air kero, indah alamnya harmonis jemanya bersama air kero, jaga wataknya aman badahnya bersama air kero, universal pikirannya. Bersama air kero, bersama air kero, bersama air kero, bersama air kero. Bersama air kero, bersama air kero, bersama air kero, empat lawan, empat lawan kabupatennya. Abah, oi dah, bah. Rego sayur, bah. Naik lagi, bah. Nah, Abah double lemas dengernya. Noh, apa? Abah pacak ngomong mak itu? Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah ke nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah.
sebelum bertanaman tuh kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak. Nah,
Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pendengar, kali ini kita kembali di obrolan komunitas bersama dengan teman-teman dari Senyum Anak Nusantara. Kalau tadi kita sudah bahas sedikit tentang Sekolah Nusantara yang akan diadakan oleh teman-teman dari SAN, dan kapan berlangsungnya tuh tadi sudah kita obrolin semuanya. Jadi kalau pendengar Pro 4 RRI Palembang ketinggalan, bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 RRI Palembang. Nah, tadi itu lupa nanyo tadi kalau banyak cerita sama kawan-kawan kita dari SAN ini. Nah, ngobrol sama Alda sama Dea juga. Kak Mita banyak tanya nian, tapi Kak Mita lupa nanyo. Nah, berkakak lah juga Cak Muda nian. Mita lupa nanyo, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan kalian di setiap tahunnya melakukan atau menjalankan kegiatan Sekolah Nusantara ini? Pasti dari SAN sendiri ada maksud dan tujuan dong. Selain ini adalah program pusat, mungkin ada tujuan-tujuan lain yang akan SAN lakukan untuk anak-anak ini. Oke, dari kita sendiri itu tujuannya membantu anak-anak yang emang mungkin edukasinya atau pengetahuannya itu kurang, atau emang ada anak yang belum kebagian kesempatan atau untuk sekolah gitu. Kita bantu mereka untuk tahu ya Kak, atau ilmu mereka juga nambah gitu kan. Misal mereka belum sempat sekolah, kita ajarin mereka menghitung, membaca, terus juga kita membantu anak-anak yang belum misal mereka udah sekolah nih Kak, tapi mereka tuh belum bisa baca, kita bantu mereka agar tahu kan. Misal belum bisa menghitung, kita bantu mereka biar pinter gitu sih Kak. Mungkin ditambahin oleh Alin juga. Ya tadi kan udah dijelasin Kak Mita tuh secara garis besar tujuannya. Kita juga tuh berharap bisa memotivasi anak-anak ini biar anak-anak yang belum punya kesempatan untuk sekolah ini bisa merasakan gimana sih sekolah itu, gimana sih rasanya belajar. Terus juga kita berharap bisa menanamkan skill mereka di situ supaya mereka juga nggak tertinggal banget lah dari anak-anak di daerah mereka pada umumnya. Karena kan masa anak-anak ini tuh masa-masa emas ya. Jadi kita tuh berharap bisa memberikan pengalaman dari segi pendidikan yang baik untuk mereka. Oke, jadi terutama di sini pengalaman ya, dari segi yang terbaik versi kalian beri ke mereka seperti itu. Jadi mereka-mereka yang belum merasakan tadi seperti kata teman-teman kita, ada Dea sama Alda, bahwasanya ada anak yang usianya udah memasuki usia sekolah tapi mereka belum sempat bersekolah karena tadi terhalang ekonomi dan biaya lain-lain seperti itu pendengar. Jadi teman-teman dari SAN hadir untuk memberikan senyuman itu kepada anak-anak yang mana kegiatannya mungkin gak monoton cuma belajar ya. Kegiatan-kegiatan lain selain belajar apa aja sih yang akan dilakukan di Sekolah Nusantara ini? Mungkin pas pembelajaran itu kayak ditambah session games gitu. Iya, jadi kayak ada game kalau bisa jawab kita bakal kasih dia, jadi mereka kan kayak bakal seneng, jadi kayak aduh aku pengen belajar biar aku bisa jawab dan dapetin hadiahnya. Terus juga kita mungkin bakal adain sesi yang seru-seru, sharing session, belajar bareng. Terus juga mungkin kita bakal tanya ini mereka sukanya apa, nanti kita bakal coba cari cara supaya mereka tuh nggak terlalu monoton belajar, jadi nggak serta-merta belajar tapi juga ada fun sessionnya. Oke, ada fun sessionnya ya. Jadi teman-teman tuh nggak bosen mau datang lagi minggu depan karena sekolahnya seru ya, seperti itu. Nah, tapi ketika tadi kalian bilang bahwasanya teman-teman dari SAN udah datang ke Pak RT, ke orang-orang yang ada di sekitar 30 ilir. Itu respon mereka seperti apa sih ketika kalian datang dan mengutarakan niat kalian untuk mendirikan Sekolah Nusantara di sana selama 3 bulan? Itu respon dari orang-orang di sekitar 30 ilir itu seperti apa? Respon pertama ketua RT ya Kak, responnya itu mereka nerima banget karena kita itu niatnya baik ya Kak, membantu anak-anak di daerah sana, dan juga welcome banget warga-warga dan ibu-ibu di sekitar itu juga kayak mereka seneng karena kita bakal bantuin anak mereka, dan kita kasih semangat ke mereka untuk semangat belajar, bersekolah. Itu sih Kak, welcome dan nerima kita karena niat kita juga baik. Dari Dea mungkin ada tambahan Dea? Ada pastinya dari
ketua RT juga pasti seneng banget dong nerima proposal, karena mungkin mereka juga sadar dengan ketertinggalan anak-anak di sana. Jadi mereka benar-benar bilang kayak oh iya nggak apa-apa, makasih gitu. Mereka benar-benar merasa gimana ya, mau bilang terbantu takutnya terlalu meninggi, tapi mungkin mereka termotivasi lah gitu untuk memberikan program ini ke anak-anak di daerah itu. Oke, nah tadi kan kata Dea sama Alda bahwasanya tahun ini Sekolah Nusantara ada di satu masjid ya, menggunakan pelataran masjid itu berarti kalian harus apa ya istilah kata mengurus izin-izin lainnya ya melalui RT dan tempat-tempat sekitar tempat yang kalian akan pakai itu seperti itu. Kenapa kalian memilih pelataran masjid itu? Mungkin nggak ada kah atau mungkin ada opsi lain nggak sih dari masjid, atau mungkin ada aula atau tempat pertemuan atau apa? Atau mungkin di 30 Ilir adanya cuma masjid yang mungkin memang bisa dikondisikan untuk Sekolah Nusantara? Setahu aku itu nggak ada sih Kak, kayak gedung atau aula untuk dipakai kegiatan gitu. Nah kebetulan ada musola yang cukup luas untuk kita adain Sekolah Nusantara. Itu juga kita urus izin-izinnya ke ketua RT atau ke pengurus masjid juga. Kita minta izin minta izin untuk adain kegiatan. Kalaupun kegiatannya udah selesai itu kita bantu beres-beres juga. Kegiatannya juga nggak sampai siang, jadi sebelum zuhur itu udah selesai, jadi nggak ganggu yang mau sholat atau ke masjid gitu sih Kak. Kita bantu beresin juga, nggak berantakan. Kita juga izin sama pihak yang ngurus masjid sama ketua RT juga. Ada opsi masjid itu tuh lah, nggak ada gedung atau aula gitu. Jadi teman-teman memilih masjid memang karena bisa dikondisikan bisa untuk kegiatan dikondisikan, kalian Sekolah Nusantara dan juga mungkin enak juga bersih gitu. Jadi kita setelah kegiatan tinggal bersihin. Memang yang tepatnya udah bersih paling ya bekas-bekas kayak paling tinggal sapu kertas, aja, sapu-sapu seperti itu. Baik. Nah, kegiatan tadi kan kata Alda sama Dea nih butuh banyak sponsor. Kegiatan Sekolah Nusantara ini mengingat memang kegiatannya 3 bulan loh. Yang mana tadi butuh alat tulis, terus juga belum lagi snack-snack penyemangat adik-adik yang datang, konsumsi, minum, belum lagi buat para relawan-relawan yang tergabung nantinya. Nah, Senyum Anak Nusantara ini gimana sih cara sponsorship ya? Mungkin ini apakah dari pusat ada juga tambahan biaya, atau memang Senyum Anak Nusantara Palembang pure mencari sendiri untuk sponsor-sponsor kegiatan Sekolah Nusantara ini? Kalau untuk biaya itu kita cari sendiri sih Kak. Kayak kita hitung dulu RAB-nya. Misal dari acara mereka tuh yang siapin kegiatannya atau konsep dari mereka, kayak alat tulis, apa aja metode yang kita gunakan nanti, misal kayak pakai karton atau pakai papan tulis mini gitu. Nah itu nanti disiapin oleh acara, ditotalkan ya Kak. Terus dari konsumsi itu ngitung konsum buat nasi atau snack, ditotalin gitu. Apa aja yang kita butuhin itu ditotalin. Nah nanti kita cari sponsor yang bantu kita. Terus juga kita ada uang kas ya Kak. Uang kas setiap 1 bulan itu kita kumpulin. Itu juga untuk bantu untuk kegiatan Sekolah Nusantara ini. Terus juga di SAN itu kan ada divisi entrepreneur ya Kak. Itu tuh kayak kita tuh open usaha atau kayak jualan gitulah, jualan. Nanti dananya itu untuk bantu-bantu kegiatan atau proker yang ada di SAN kayak Sekolah Nusantara. Mungkin dananya dari situ sih Kak. Setahu aku ya. Oke, ada tambahan deh? Ada tadi kan juga di-mention apakah dari pusat merekomendasikan, itu mungkin dari pusat ada beberapa merekomendasikan, mungkin kalian bisa masukin ke sini. Terus juga selain tadi yang udah disebutin sama Kak Alda, kita juga open donasi nih buat teman-teman yang mau kasih donasinya buat bantu adik-adik kita di program Sekolah Nusantara nanti. Oke, nah mungkin ini mendekati akhir dari obrolan kita. Open donasinya ini bisa kemana nih? Kalau open donasi itu kita setiap harinya tuh kita share di SG Sekolah Senyum Anak Nusantara ya Kak. Nanti ada metode pembayarannya, bisa
apa ya, dilihat aja nanti Ya. ada posternya Kak. Kita setiap Pokoknya nanti kalau ada yang mau donasi bisa langsung kepoin Instagramnya San, itu Senyum Anak Nusantara chapter Palembang. Langsung aja lihat pamfletnya, hubungin kontak personnya, nanti bakal diarahin kemana donasinya. Nah, berarti untuk donasi atau kegiatan kalian Senyum Anak Nusantara ini memerlukan donasi berupa uang dulu ya. Iya, uang Kalau dulu. mungkin biasanya seperti kegiatan-kegiatan SAN lainnya ke panti atau ke beberapa tempat itu Iya. mungkin menerima seperti baju layak pakai, Iya, seperti itu pakaian, makanan. iya. Tapi untuk di kegiatan kali ini kalian fokuskan di donasi Uang berbentuk aja, uang. iya. Oke, untuk membantu kegiatan teman-teman di Sekolah Nusantara nih. Untuk Iya, dulur pendengar betul. Perempuan dari Palembang bisa kepoin Instagramnya tadi di @senyumanaknusantara iya. chapter Chapter Palembang. Palembang. Oke, nah mungkin tertarik setelah ini boleh di follow dulu Instagramnya untuk melihat pamflet donasinya, dan juga nantinya tadi seperti teman-teman kita sudah sampaikan, Alda dan juga Dea, bahwasanya nanti seperti di tahun kemarin itu ada open recruitment untuk One Day with Senyum Anak Nusantara loh gitu kan. Senyum Anak Nusantara, mungkin teman-teman pengen ikut ngajar, bisa nih di follow dulu Instagramnya, nanti baru ada informasi-informasi lebih lanjut ya. Iya, Mengingat iya. kegiatannya ini di akhir September ini, 21 Iya, di September. tanggal 21 itu udah pembukaan. Oke, jadi 21 sudah pembukaan. Nah, Alda dan Dea, closing statement, harapannya untuk Sekolah Nusantara di 2025 ini. Silakan. Oke, harapan aku itu mungkin bisa memotivasi anak-anak di daerah 30 Ilir lebih semangat belajar, lebih nambah pengetahuannya, lebih terbantu juga sih Kak, kita kayak kasih senyum ke mereka, lebih mungkin ditambahin alih-alih. Boleh. Jadi tadi apa tadi? Maaf Kak. Harapannya ya. untuk Iya. Sekolah Nusantara. Iya, jadi harapannya sesuai dengan nama kita, harapan kita itu kita bisa memberikan 1000 senyum untuk anak-anak Nusantara terutama di Palembang. Terus juga bisa memotivasi mereka untuk bersemangat sekolah. Pokoknya selain memberikan wawasan dan juga ilmu pengetahuan, kita juga berharap bisa memberi energi positif ke mereka supaya mereka tuh lebih semangat gitu menjalani hidupnya dan juga bisa memberikan senyum ceria setiap harinya. Oke, betul. Jadi memang tujuannya keren banget nih, nebarin 1000 senyum buat anak-anak yang ada di Palembang, yang mana memang anak-anak di daerah 3T tadi, pendengar. Nah, untuk itu nggak kerasa nih, obrolan kita udah di penghujung, dan tadi juga udah dijelasin panjang lebar sama Dea sama Alda tentang kegiatan mereka, open donasinya kemana, terus juga nantinya akan ada open recruitment untuk volunteer yang mau itu boleh follow Instagram mereka Senyum Anak Nusantara chapter Palembang. Nah, untuk yang ketinggalan obrolan kali ini bisa ditonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga pastinya kalau mau sekali lagi Kak Mita ingetin, kalau mau donasi boleh langsung ke Instagramnya mereka ya. Jangan takut untuk berbuat baik karena bisa disalurkan melalui teman-teman kita di Senyum Anak Nusantara tanpa teman-teman mungkin berpikiran untuk nggak ada waktu atau apa. Jadi teman-teman kita dari Senyum Anak Nusantara bisa memberikan waktu mereka untuk menyampaikan nih amanat-amanat dari teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang. Untuk itu Mita ucapin terima kasih buat Alda sama Dea sudah datang, sudah jelasin tentang sekolah mereka yang akan diadakan di 21 September ini. Buat teman-teman jangan lupa ditonton ulang siaran ini melalui YouTube, dan juga kalau mau donasi silahkan melalui Instagram mereka. Untuk itu selain menutup obrolan komunitas kali ini, Mita juga pamit dari ruang dengar dodoler sekalian karena kebersamaan kita sudah habis sampai di sini di Sriwijaya Pagi dan Sriwijaya Siang akan ado bareng Cek Dola. Dan langsung dengan obrolan Sriwijaya Siang di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Langsung saja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Mita Dwi Indasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.